Saya Mandala Badisoji akan membantu Anda mencari orang-orang yang hilang dalam hidup Anda. Petunjuk-petunjuk akan kami telusuri. Terkadang penolakan-penolakan dalam pencarian itu sering terjadi. Walaupun pencarian itu susah, memerlukan waktu dan tenaga, tapi dengan niat yang tulus dan ikhlas, saya dan tim akan terus membantu Anda. Setiap orang itu punya cobaan berbeda-beda dan bermacam-macam. Lain halnya dengan klien kita yang namanya Siva ini. Masih sangat muda, umurnya 17 tahun, tapi mendapatkan cobaan yang sangat luar biasa. Bapaknya sakit-sakitan. Belum sembuh bapaknya sakit-sakitan, ibunya 1 tahun yang lalu pergi ninggalin rumahnya. Dan nggak ada kabar sama sekali. Coba, di sisi lain dia harus merawat bapaknya, dan di sisi lain dia harus mencari di mana keberadaan ibunya. Akhirnya dia minta tolong sama kita untuk membantu mencari di mana keberadaan ibunya. Akhirnya kita menuju ke rumahnya Siva. Sampailah di sebuah kontrakan yang sangat sederhana, kita ketok pintunya, keluarlah seorang bapak-bapak dengan menggunakan tongkat penyangga, dan ternyata kakinya juga, mohon maaf ini, tidak ada satu. Baru saja gue mau nanya, bener nggak ini bapaknya Siva? Belum dia ngomong, belum dia menjawab, udah langsung dia jatuh. Blak di situ. Pak. Kaget kita, ada apa ini? Kenapa bapaknya kok seperti ini? Feeling gue bener. Dengan muka pucet, badan lemes, matanya nggak konsen, pandangannya seperti kosong. Ternyata dia sakit. Dia memaksa sebenarnya untuk ikut pencarian. Tapi kondisi badannya gak kuat. Akhirnya dia jatuh tersungkur di situ. Dan gak lama kemudian datanglah seorang anak perempuan. Bapak! Bapak kenapa, Pak? Ya Allah, Bapak kenapa, Pak? Bapak kenapa, Pak? Kak, tolong, Kak. Kak, tolong, Kak. Aduh, Bapak kenapa, Pak? Gak tahu, Kak. Tolong ini. Aduh, tolong. Coba ini. Iya. Iya, Dokter, sering begini nggak, Mas? Sering begini? Nggak tahu. Coba diangkat. Ayo, Bapak. Tim berusaha bantuin di situ, berusaha tolongin. Dan gue rasain detak jantungnya ini lemes banget nih. Nggak seperti detak jantungnya orang normal. Detaknya lemes banget, pelan sekali. Waduh, ini kenapa ini? Karena paniknya, karena khawatirnya dengan keadaan bapaknya, Siva akhirnya bilang, ayo Mas, kita antar ke rumah sakit terdekat atau poliklinik terdekat, Mas. Takutnya bapak saya ini kenapa-kenapa. Gimana ini? Bawa klinik langsung atau gimana? Iya, Kak, bawa ke klinik aja, Kak. Klinik aja, yuk, coba langsung. Bapak sakit, Kak. Sakit apa kok tiba-tiba lemas? Kayak nggak ada energi sama sekali, dia terkulai, lemas. Pandangannya juga kosong, kayak nggak ngeliat apa-apa. Udah nggak sadar bapaknya ini. Allah Akbar. Sini. Masuk ya, yuk. Klinik, jauh apa nggak kliniknya? Dari sini, Ci. Kliniknya jauh atau nggak dari sini? Enggak terlalu jauh. Udah jauh kliniknya? Ada klinik yang dekat. Ada dekat di sini ya? Ayo kita coba jauh sana. Langsung ke Pak ya.
Pak, ini Pak ya. Pak, langsung ke klinik kita Pak ya. Saya klinik Pak ya. Pak ya. Agak cepet yang deket sini aja, coba cari Pak. Sini Pak ya. Ya, jangan sampai nanti terlambat nih Pak, takutnya Pak kenapa-napa coba. Bapak bangun. Bapak bangun. Pak, tolong cepat Pak. Ya. Bapak saya. Pak. Pak kuat Pak. Bapak kuat Pak, ada di sini Pak. Mas ini udah deket belum sih? Pak, aduh penuh lagi. Ini aduh rame banget lagi. Pas sampai rumah sakitnya kita minta tolong sama petugasnya di sana. Pak, ini Pak ada orang yang butuh bantuan segera. Segera ditolong di situ. Pak. Pak bantuin Pak, tolong Pak. Bantuin Pak. Aku tiada berdaya. Mas, tolong Mas. Kita masuk ke poliklinik itu dan langsung diatasin sama dokternya. Nangis di situ Syifa tanpa henti-hentinya dia. Dia khawatir, dia panik, takut kenapa-kenapa dengan ayahnya. Dokter berusaha nenangin dan kamera nggak boleh masuk ke dalam karena untuk tindakan medis kamera tidak boleh meliput di situ. Maaf ya Pak. Pak, tolong Pak. Ini tindakan nggak boleh ya. Oh ya. Tolong. Ya. Pak, tindakan nggak boleh Pak. Akhirnya kamera nunggu di luar, nggak boleh masuk. Jadi kita nggak boleh nunggu di dalam rame-rame karena lagi tindakan ya. Semoga nggak kenapa. Kita tunggu di luar aja ya. Iya Pak. Oh iya. Ya udah, saya daftarin aja. Oke. Misi Bapak daftarnya di mana ya? Sini Pak. Oh di sini ya. Ayo kamu yang tahu papa kamu. Kamu isi data. Ayahnya. Aduh nggak bawa dompet gitu-gitu nggak sempet Pak. Mungkin ini bapak kecapean kata dokter. Butuh istirahat, butuh vitamin. Ditanya sama dokternya sudah makan belum? Dan ayahnya Syifa bilang belum Pak. Gimana? Keluarganya dimintain Oh ya udah. terbang ke dalam. Masuk aja bro. Keluarganya. Keluarganya iya, dia mau disuntik. Mungkin karena kondisi ekonomi yang serba kekurangan, ya begitulah akhirnya bapaknya kurang vitamin. Ya, akhirnya bapaknya lemas, tidak punya tenaga. Ya, kondisinya sangat prihatinkan sekali. Dia kecapean ya, perlu istirahat. Nah, akhirnya kita bilang sama Syifa gimana nih? Kita mau lanjut pencarian atau tunggu bapak sampai sehat kembali? Saya nggak tahu lagi harus gimana Pak. Ya, pokoknya kamu nggak usah khawatir, kita akan bantu semaksimal mungkin ya. Nanti tim kita akan coba terus mantau kesehatannya. Ya.
Iya, tadi tim kita ingat kan, tadi ada Albar tadi kan, dia akan bantu nungguin di situ ya perkembangannya, karena nanti akan terus dicek sama dokter, dia nggak boleh pulang dulu, ya sampai kondisinya baikan. Ya, nah, kalau emang kamu mau melanjutkan pencarian, udah yakin, ayo kita bantu. Tapi tolong dipikirkan lagi ya, tolong dipikirkan lagi. Iya Kak, gimana kamu udah yakin? Yakin Kak, tolong Kak cari ibu. Aku udah nggak tahu lagi harus gimana. Dan Siva memutuskan dia akan lanjut pencarian. Karena bagaimanapun juga tujuan awal dia datang ke Jakarta adalah pengen mencari ibunya. Dari poliklinik kita langsung menuju pencarian pertama. Di sepanjang perjalanan Siva ini cerita 1 tahun yang lalu ibunya yang namanya Ibu Sopiah datang dari Cirebon ke Jakarta. Tujuan semula adalah pengen menjadi pembantu rumah tangga. Aku kesini nyari ibu. Aku pengen ibu pulang Kak. Nah ini 1 tahun udah pergi ke Jakarta. Suka ngasih kabar nggak? Di mana kerjanya? Awalnya ngasih Kak. Tapi 6 bulan terakhir ibu udah nggak ada kabar. Aku juga udah nggak tahu harus cari kemana. Aku teleponin nggak bisa Kak, nomornya ganti. Teleponnya ganti, kenapa ini? Dia ini kerja di mana sih ibu kamu ini? Ibu kerja di penyalur pembantu Kak. Penyalur pembantu ya? Maksudnya ibu kamu ini sebagai pembantu yang siap-siap disalurkan? Iya. Oh, sebagai pembantunya. Ibunya pengen membantu keadaan ekonomi keluarganya. Ibunya ini akhirnya memutuskan untuk pergi ke Jakarta lewat yayasan tempat penyalur pembantu. Itu informasi pertama yang gue dapat dari Siva. Nah terus sudah melakukan pencarian kemana? Dia belum kemana-mana, dia nggak punya keluarga, dia nggak punya sanak famili di Jakarta ini. Perjalanan menuju ke tempat yayasan penyalur pembantu. Feli bilang tim udah coba ngecek mas ke sana dan emang benar ternyata ada yayasan penyalur pembantu di tempat itu. Nah ini kita udah sampai tempatnya. Kalau mau turun ya kita turun sama-sama. Biasa. Man, ini kita udah sampai di yayasan pembantu tuh yang pagar hitam. Ini kamu mau lanjut apa gimana nih? Ya kita turun aja. Kita keluar langsung aja ke sana. Itu tempatnya bener Iya, ya? itu yang pagar hitam. Iya. Barokah. Yayasannya di situ. Ya turun aja sekalian nanya-nanya. Nama lengkap ibu kamu masih ingat kan? Tanggal lahirnya ya? Coba. Kita ke sana ya. Kita menuju ke sana, sampai di sana kita ketok pintunya, ketemulah seorang perempuan. Ya, maaf ibu. Ya, kenalan dulu ibu. Saya Mandala. Ya, ini kenalin Feli. Iya, Bu. Ya, ini kenalin Siva. Ada apa ini? Ibu gini, ini jasa penyalur pembantu ibu betul ya? Bener. Iya. Ada apa ya, Mas ya? Enggak, ini kita cuma mau nanya ibu. Ya, dulu kurang lebih setahun yang lalu lah ibu. Nah, mungkin ada seorang wanita yang melamar jadi pembantu di sini. Ya, ini ibu maaf, yang mengurusin langsung masalah pembantu. Iya, saya langsung pengurusnya di sini. Oh, langsung pengurusnya. Biasanya ada datanya ini ya, pembantu yang kerja di sini ada datanya biasanya. Datanya itu ada biasa. Ada ya. Nah, ini ibu coba ibu lihat dulu, karena ini setahun yang lalu ibu ya. Jadi emang agak lama. Nama lengkapnya siapa namanya? Sofia. Sofia siapa? Sofia Andriani. Iya, benar. Ini ada waktu itu setahun yang lalu memang dia ada di sini. Cuman coba ya saya cek dulu lah namanya ya. Dia agak lupa-lupa ingat tuh. Akhirnya dia memutuskan untuk mengecek ke data yang dia punya. Dicek datanya, dicari datanya, ternyata memang benar. Ibu Sopiah pernah kerja atau pernah mendaftar sebagai pembantu di tempat jasa pelayanan penyalur pembantu. Di tempat itu ternyata. Dia namanya terdaftar di sini, tapi sekarang sudah nggak ada lagi Mas di sini orangnya. Iya, waktu itu dia disalurkan ke siapa gitu? Iya, Bu. Kan bisa ada datanya, Bu. Ada Mas data-datanya. Cuman sekali lagi katanya itu adalah privasi. Jadi nggak bisa sembarangan kita minta data itu. Itu udah SOP-nya, kita nggak boleh ngelawan. Aduh maaf ya Mas, saya tidak bisa terus terang. Ini peraturan yayasan kami. Bu, tolong Bu sekali ini aja saya nggak bakal bilang siapa-siapa Bu, tolongin saya Bu. Aduh Bu, maaf tolongin, Mbak, Bu. saya nggak bisa.
tolongin ibu, coba di posisi saya, Bu. Ibu, anak ibu hilang, terus ibu nyari kayak gini, ibu butuh pertolongan kan, Bu. Tolong, Bu. Bu, saya mohon, saya nggak tahu lagi harus gimana, Bu. Bu, tolong saya, Bu. Ya udah. Aku akan ngomong ya. Tapi tolong Mas, kamera ini jangan ikutin saya. Saya akan terus terang sama Mas. Saya minta tolong, jangan ada yang ikut kamera ini. Ikut kemana ibu saya? Ke dalam Mas. Saya akan ngomong karena ini rahasia banget. Oke, saya ke dalam dulu ya. Gue diajak masuk ke dalam rumahnya dan dia cerita di situ. Jadi 1 tahun yang lalu, ya memang ada seorang ibu-ibu namanya Ibu Anita. Rumahnya di daerah Jakarta Selatan katanya. Ini mas alamat rumahnya saya kasih. Nah Ibu Anita inilah yang memakai jasa Ibu Sofia sebagai pembantu di rumahnya. Ya, makasih banyak Bu kalau gitu. Makasih banyak ya, Bu. Ya, Makasih sabar ya banyak. sayangnya. Pokoknya yang namanya ujian semua. Iya, Bu. Makasih, Bu. Oh, saya pamit ya, Bu. Ya. Mari Bu ya. Makasih banyak ya, Bu. Mas, ya. Makasih banyak ya, Bu. Ya, Mbak. Ya, jadi ini kita udah dekat ke rumahnya Ibu Anita, daerah Jakarta Selatan. Jadi Ibu Anita ini dulu yang pertama kali yang mengambil jasa pembantu, yaitu ibunya Siva ya, dari Yayasan Penyalur Pembantu itu. Ya, yang mudah-mudahan ibu kamu masih kerja di sini. Ya, biasanya kalau udah sampai ya Pak. Udah sampai ya. Yuk kita turun di rumahnya Pak ya. Begitu sampai rumahnya, ya kita panggil-panggil. Tiba-tiba ini ada seorang laki-laki ngusir kita, marah-marah sama kita, dan nuduh kita udah nggak usah ngeliput-ngeliput lagi. Misi Pak. Ya, sorry Pak. Rumahnya Bu Anita bukan? Ya ini memang benar Ibu Anita. Iya. Tapi kenapa bawa media seperti ini? Ya, ini kamera ini. Ya dengerin aku dulu. Ibu saya itu lagi sakit gara-gara masalah ini. Jangan pura-pura nggak tahu dong. Gara-gara masalah ini ibu saya itu jadi sakit keras, tahu nggak? Maksudnya masalah apa Pak? Kita baru pertama kali kesini loh. Iya. Masalah apa ya, Pak? Maaf ya Mas. Kebetulan keluarga saya lagi kacau. Saya nggak bisa menerima media. Jadi saya harap kalian semua sebenarnya ngerti. Ya, tapi masalah apa, Pak? Ya, Bapak jelasin. Itu urusan saya. Ya, saya kan juga pengen tahu sesuatu, Pak. Ini aneh banget sih ini orang. Maksudnya apa? Tujuannya apa? Ini gue nggak paham. Sekali lagi di situ Siva berusaha mati-matian karena tahu ibunya pasti kerja di tempat itu, di rumah itu pasti ada ibunya. Berusaha sekuat tenaga ini Siva untuk masuk ke dalam rumah itu. Sekali lagi saya bilang. Enggak, kita nggak pernah ada masalah di sini, Pak. Sorry. Maaf, sorry. Bisa ngerti nggak? Saya cuma mau cari Bisa ibu ngerti nggak? saya. Ya, Pak, sebentar. Diam. Saya cuma mau cari ibu saya. Pak, sebentar, Pak. Sebentar, Pak. Bapak sebentar ngobrol baik-baik, kita ngobrol. Bu, Ibu. Siva nyelonong masuk ke dalam pagar rumahnya. Dia teriak-teriak, ibu, di mana kamu, ibu? Nanti masuk ke dalam rumahnya. Tolong dong kasih tahu saya di mana ibu saya, di mana ibu Sofia. Ini lagi ada orang sakit. Ya, Bisa ngerti nggak? Tahu perasaan saya nggak sih? Ya makanya kita mau baik-baik di sini, Pak.
Bapak sabar dulu, gak usah marah-marah dulu Pak. Jadi kondisinya sama ibunya Pak. Ibu! Dia juga sama nyari ibunya. Bu! Saya ngerti ya. Bu! Saya ngerti. Ibu! Ibu saya lagi sakit. Tolong please sekali ini aja. Kita coba, jangan rame-rame dulu, jangan berisik dulu. Iya, coba jangan rame-rame. Ini rumah saya, Mas. Bisa sopan satu nggak sih? Iya, gini loh Mas. Ya, Pak, mohon maaf ini Pak. Jadi gini, ya kita nggak mau cari ribut di sini, enggak. Dia cuma pengen cari ibunya. Iya, ibunya katanya kerja di sini Pak. Ada di fotonya, kita nggak bohong, mana fotonya? Siva berusaha sekuat tenaga. Sampai akhirnya laki-laki itu udah nggak peduli. Kita diusir, kita nggak dijelasin apa-apa, disuruh keluar, dimaki-maki, udah. Ya mana? Nggak, sebentar aja, Pak, bisa nggak? Pak, Ibu Sophia, Pak. Sini nggak, Pak? Pak, Ibu Sophia, Pak. Kalau Bapak tahu, Pak, Ibu Sophia. Aduh, cari kemana lagi, Kak? Cari siapa, Pak? Nggak lama kemudian ada tetangganya. Kayaknya dia nonton gitu. Kayaknya dia ini ngelihat waktu kita berusaha masuk ke dalam rumahnya Ibu Anita. Kayaknya orang ini, tetangga ini ngelihat dan kasihan sama kita. Ibu Sophia. Pak. Ibu Sophia. Iya. Iya. Bapak warga sini, Pak. Iya. Bapak udah lama tinggal di sini? Udah lama. Ya jadi gini Pak, Ibu Sophia itu ya dulu diminta untuk kerja di rumahnya Ibu Anita. Ini rumahnya Ibu Anita kan Pak? Iya, ini. Iya, setahun yang lalu dijemput, katanya mau dikerjakan di rumah ini. Iya. Iya, ini Ibu Sophia ada Iya. fotonya Pak, sebentar saya ambil fotonya Pak. Bentar Pak, ya ambil fotonya Pak. Jadi ternyata Ibu Anita ini pernah disalahkan. Karena pernah melakukan kekerasan sama seorang pembantu rumah tangga. Bahkan menganiaya pembantu. Iya Pak. Ya ini mohon maaf nih Pak. Jadi ini Ibu Sophia. Setahun yang lalu Ibu Anita ini nyebut ke jasa penyalur pembantu. Dan dikerjakan di rumahnya katanya. Disuruh kerja di sini. Iya. Bapak pernah lihat Ibu ini nggak? Pernah lihat. Pernah lihat betul? Pernah. Pernah kerja di sini berarti? Pernah kerja di sini. Nah, sekarang ada nggak? Ini kan ibunya, Mana Pak Ibu saya, Pak? ibunya ini dalam Maksudnya? kasus Gimana? dia penganiayaan pembantu. Penganiayaan pembantu? Loh, berarti Ibu Sophia kan dianiaya juga? Ya nggak tahu dia karena Kak, jangan ngomong gitu, Kak. Enggak, Bapak jujur aja. Waktu itu yang dianiaya siapa? Pembantu siapa yang dianiaya? Sih. ya Ibu. Sophie pernah dia dipukulin, pernah dia apa kita kan nggak tahu mungkin di dalam. Bu Sophia dipukulin? Ya mungkin seperti itu di dalam kita kan nggak tahu. Makanya kemarin Astagfirullahaladzim. kan sempat diangkat. Makanya dia pergi keluar. Makanya dia pergi. Tapi karena nggak kuat. berarti ini Bu Sophia dipukulin dong? Ya mungkin pernah ngalamin. Astagfirullahaladzim. Pernah ngalamin juga gitu loh. Jadi Ibu Anita ini pernah masuk berita karena pernah menganiaya pembantunya. Begitu dapat informasi seperti itu, Siva kaget di situ. Dia merasa itu adalah ibunya yang kerja di rumahnya Ibu Anita. Kok dianiaya? Apa jadinya ibunya dianiaya? Terakhir dia pergi meninggalkan rumah Ibu Sophia ini. Ya perginya kemana? Mungkin atau mungkin Kemana, waktu itu Pak, pergi ibu ada yang saya, nolongin Pak? nggak? Waktu yang pergi itu ada yang nolongin nggak? Dia sih sempat dekat sama kuli bangunan yang di sana namanya Pak Parjo. Teman dekat maksudnya? Iya, teman dekat sama Siapa? Pak Parjo. Pak Parjo. Kuli bangunan sebelah sana. Di mana Pak, Pak? matanya, Sebelah Pak. mana Pak? Matanya sebelah situ, rumah yang sebelah situ. Oh yang sebelah sana yang itu. lagi dibangun. Oh lagi coba dibangun lihat itu. aja di situ. Ya, coba tanya di situ. Iya. Makasih ya, Pak. Yuk. Kita menuju ke tempatnya Parjo, tempat kerjanya dia. Kita menuju ke sana. Ya Pak sampai di sana. Misi Pak. Pak, maaf Pak, ganggu bentar Pak. Ya, Iya. Kenal yang namanya Parjo Pak? Pak Parjo. Parjo, Iya Kuli katanya. bangunan di sini, Pak. Betul. Parjo. Oh iya, Parjo. Dulu anak buah saya, sekarang sudah tidak. Oh dua anak buah Bapak. Sekarang udah nggak kerja di sini lagi nggak? Sudah tidak.
pindah di rumah sana tuh. Oh, gedung ini Pak ya dia ya? Di sana, dia ngontrak di sana. Dia ngontrak di sana berarti Iya. ya? Nah, Pak, tadi Bapak bilang Parjo pindah gara-gara perempuan. Ya, betul. Bapak kenal perempuan ini nggak, Pak? Sebenarnya kita carinya perempuan ini, Pak, bukan Parjonya. Namanya Ibu Sofia, katanya. Oh, iya benar. Katanya teman dekatnya Parjo. Ini pacarnya Parjo. Nah, makanya Parjo itu pindah. Berhenti dari kerjaan saya, karena perempuan itu. Syifa udah syok duluan. Lemes di situ dia. Dia nggak kuat jalan dia. Dia minta istirahat. Enggak mungkin, Kak. Bapak jangan ngomong sembarangan dong, Pak. Ibu saya nggak mungkin gitu, Pak. Ibu saya cari uang, Pak. Coba dicari, memang itu pacarnya Parjo. Enggak, Kak, nggak Saya mungkin, Kak. tidak salah kan, Parjo anak buah saya. Jadi Parjo berhenti dari kerjaan itu karena ibu itu, karena perempuan itu. Udah nggak mungkin. Coba Ya. ditanyain di belakang itu. Iya, makasih Pak ya. Ya, mohon maaf Pak. Maaf ganggu Pak. Nggak mungkin, Kak. Ibu pacaran, Kak. Ibu bukan orang kayak gitu, Kak. Kalau mau Bapak gimana ini kalau dengar, Kak. Tolongin, Kak. Astagfirullahaladzim, Kak. Nggak mungkin, Kak. Ya, coba kita cross check dulu. Ada, Kak. Jadi gini, mending kita cross check dulu, ya kan? Kita nggak pernah tahu kebenarannya itu betul atau tidak. Kita kan masih mencari tahu, ya. Kalau tadi ngelihat mandornya sih, ya bilangnya yakin bahwa itu adalah pacarnya Pak Arjo. Syifa udah syok duluan. Lemes di situ dia. Dia nggak kuat jalan dia. Dia minta istirahat. Ibu jahat banget, Kak, kalau sampai bener. Aduh, aku lemas banget, Kak. Aduh, nggak kuat. Ya Allah. Di rumah Bapak sakit-sakitan. Saya mati-matian, Kak, cari ibu. Kalau Kakak di posisi saya gimana, Kak? Kamu yang sabar dulu, Syif. Itu belum tentu benar. Itu kalau emang bener gimana, Kak? Ibu udah gak sayang sama aku. Ya Allah. Ya terus gimana, Kak, kalau emang bener, Kak? Aku ngapain kesini? Aduh. Syifa. Ya, astagfirullahaladzim. Ayo, Kak. Ya, nanti kalau udah tenang, baru kita lanjut lagi ya. Ya, kamu harus ingat ya bahwa pencarian itu ya kamu harus sabar. Informasi apapun jangan langsung diterima mentah-mentah, jangan. Iya, Pak. Ya. Ya udah, sekarang kamu tenang dulu. Ya ini kan deket nih, rumah deket sini nih, kita langsung ke sana aja ya. Iya, Kak. Ya udah. Yuk kita jalan yuk. Oke. Masih belum jelas semuanya. Perjalanan ke rumahnya Parjo, gue bahas itu semuanya sama Syifa. Kita kasih pengertian sama dia. Walaupun informasi semuanya mungkin negatif, tapi jangan langsung percaya. Kita harus buktikan, kita harus cross check, kita harus tanya langsung sama orangnya. Baru itu benar. Nanti tanya langsung sama Parjonya ya, apakah wanita dia maksud atau pacarnya itu adalah ibu kamu. Jadi nanti kita coba cross check langsung kebenarannya. Iya, tapi nanti kita... Itu ibu, Kak. Kak, berhenti, Kak. Hah? Oh, berhenti nih. Ibu. Hei, kamu ini di mana sih, Kakak? Ya, lu datang mulu. Oke, Mbak, nanti Mbak saya laporin polisi loh malam. Silakan lapor polisi, bawa aja ke sini. Bener. Ya. Ya.